dicetak berulang kali sehingga ratusan ribu. Ternyata keluarga tidak menerima royalti atau bagaimana? Jelasnya nih. Ya, yang tahu itu ayah saya ya. Sepanjang yang saya pernah obrolkan saat itu saya usia kuliah, saya paham tentang buku yang diterbitkan. Saya katakan, Pak, ada royalti. Memang Bapak nulis itu adalah untuk mengisi aktivitas bermuhammadiyah, terutama ketika mengajari anak-anak beribadah sholat. Mohon dijelaskan mengenai sejarah buku yang dikarang oleh ayahanda Kiai Haji Zainal Masduki yang sekarang dipakai di seluruh Indonesia dan di belahan dunia. Ya, terima kasih. Buku ini ditulis oleh ayah saya, yang sesungguhnya ayah saya ini dulunya menulis tidak buku-buku ibadah ya. Beliau aslinya memang dari pondok pesantren, tetapi sekolah formalnya itu stereo ya, ilmu eksakta, tetapi jadi PNS dan mengajar agama. Dan tugasnya diantaranya di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu kan ada himpunan urusan tarjih, terutama mengenai masalah ibadah, dan untuk bisa terpublikasi hal-hal menyangkut ubudiyah dari hasil tarjih itu, terutama masalah sholat, dan untuk bisa dijadikan bahan bacaan bagi siswa di samping umum, maka ditulis oleh ayah saya dalam sebuah buku yang sudah diseminarkan sebelum dicetak di berbagai tempat dan dikonsultasikan pada tokoh-tokoh fuqaha ya, terutama di kalangan Muhammadiyah, di samping juga dari kalangan luar Muhammadiyah. Dan di sisi Muhammadiyah, dari pimpinan pusat Muhammadiyah juga sudah banyak dikomunikasikan dan dipaparkan, terutama oleh tim editor yang ada di Suara Muhammadiyah. Nah, buku ini saya lihat sesungguhnya tebal ya, hampir 300 halaman, tetapi karena untuk keperluan bacaan harus singkat dan padat, footnote-nya itu sangat sedikit menginformasikan terutama tentang referensi ya. Misalnya sebuah hadis yang dikutip itu di sumber kitab hadis yang mana dan lain sebagainya itu tidak diinformasikan secara detail. Dan kesemuanya juga untuk terbit tak lain memang ada muatan-muatan di mana buku ini di samping memang harus praktis, juga harus menginformasikan yang intinya sih menggambarkan betapa ibadah sholat itu bisa dilakukan dengan sangat mudah ya, dengan bacaan-bacaan pilihan yang dipilih oleh ayah saya itu yang pendek-pendek. Misalnya dalam buku ini ditulis tentang bacaan iftitah itu ada dua ya, misalnya yang pertama ini wajah tuh gitu, yang kedua Allahumma ba'id baini. Kesemuanya juga memang hasil putusan tarjih, tetapi diinformasikan dalam tulisan doa iftitah itu adalah Allahumma ba'id baini. Adapun ini wajah tuhnya disarankan kepada pembaca untuk bisa membaca di buku lain atau di buku yang ditulis oleh para penulis lain. Hal ini karena memang diantaranya teknik ya, biar relatif tidak tebal buku ini. Saya kira mungkin ini diantara prinsip daripada buku ini diterbitkan, dan nampaknya memang buku ini terbit jadi momentum. Saat itu memang tidak ada buku terutama untuk materi ajar pada siswa di Muhammadiyah khususnya ketika mengajari sholat sebagai pegangan buku ini. Ini cetak pertama sekitar tahun berapa, Pak? Saya ketika itu jadi modelnya ya, saya masih kecil sekitar usia SMP ya, 80, 82, 83 lah ya. Apa rahasianya Pak Kiai? Ternyata buku ini populer di kalangan Nahdiyin dan umat Islam di Indonesia. Ya, saya kira mungkin ada dua hal ya. Yang pertama memang dengan buku fikih ibadah khusus sholat mungkin di sini relatif memberikan gambaran yang yang informatif ya, karena ditulis dengan bahasa Indonesia. Mungkin juga masyarakat tertarik karena mungkin dengan bahasa Indonesia tidak dengan bahasa Arab. Sedangkan masyarakat pada umumnya mungkin membacanya kan buku-buku yang ditulis dengan bahasa Arab ya, karena dia fikih seperti Safinah dan lain sebagainya.
Jadi mungkin itulah yang lebih membuat dicari ya, karena mungkin informatif lah dengan bahasa Indonesia. Saya kira kita memandang tidak karena aspek buku ini sangat eksklusif dalam arti hebat ya, mungkin informatif sajalah untuk umumnya orang yang memang basicnya itu bukan dari pondok pesantren gitu ya. Nah, saya kira mungkin dengar-dengar ini dicetak berulang kali sehingga ratusan ribu, ternyata keluarga tidak menerima royalti atau bagaimana jelasnya nih? Ya, yang tahu itu ayah saya ya. Sepanjang yang saya pernah obrolkan saat itu saya usia kuliah, saya paham tentang buku yang diterbitkan. Saya katakan, Pak, ada royalti. Memang Bapak nulis itu adalah untuk mengisi aktivitas bermuhammadiyah, terutama ketika mengajari anak-anak beribadah sholat. Yang paling penting ini bermanfaat. Jadi pikiran-pikiran yang sifatnya praktis itu justru tidak ada ya. Dan yang berkembang justru ketika keluarga pengen tanda petik ya menikmati buku ini adalah kita hanya bisa diberikan buku untuk bisa dijualkan oleh kita gitu ya. Nah, sekarang kan medianya di Suara Muhammadiyah yang ada di PDM gitu ya. Saya kira itu, jadi sesungguhnya kita semua juga mendapatkan semacam ibrah ya, pelajaran dari orang tua, betapa orang tua itu ketika memperjuangkan agama ya, mungkin melalui jembatannya ya atau medianya Muhammadiyah, menuangkan jiwanya dalam bersemangat beragama, berjuang untuk tegaknya agama Islam itu tidak lain, tidak hanya dengan tenaga dan pikiran, tapi jiwa ya, jiwa, kesungguhan, semuanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui persyarikatan Muhammadiyah. Pak Kiai Jainal Mas Duki ini menimba ilmunya di mana, Pak? Dengan ya, begitu fasih, bahasa Arabnya begitu fasih, begitu runut gitu. Saya lihat itu kan nggak pernah cerita ya, tapi teman-teman ayah saya cerita pernah sekolah bareng di Jombang, di pondok pesantren di sana ya. Di Jakarta, Jombang ya, di pondok pesantren apa itu pokoknya di Jombang lah ya. Kemudian juga ya kesana kemari lah, mungkin belajar ke kiai dan lain sebagainya. Dari kecil juga mungkin aktifnya ditajuk dengan teman-temannya, dengan seorang kiai dan lain sebagainya. Bisa dibaca mungkin di beberapa tulisan pernah terbit kalau nggak salah itu tentang beliau menjadi seorang mubalik dalam perjalanan tabligh. Saya kira itu ya. Total karya beliau yang sampai terakhir berapa ya kalau dilipih 20 lebih ya. Terbitkan oleh SM itu 11 gitu. Semuanya bestseller ya, Pak. Wallahu a'lam ya. Konon semuanya dia belikan. Wallahu a'lam ya. Dalam konteks SM mungkin bestseller. Okay. Sampai sekarang seluruh sekolah Muhammadiyah menggunakan ini, Pak Kiai. Ya, informasi 10 tahun yang lalu sih katanya begitu, dibaca kata SM oleh beberapa sekolah yang ada di luar Pulau Jawa. Dan ketika kita bermuktamar di luar Pulau Jawa juga saya melihat tuh buku ayah saya ini paling laku. Masya Allah. Masyarakat yang menjadi penggembira tuh nyari-nyari buku ini, bukan paling laku. Ya. Budaya menulis ini ke siapa nih menularnya? Ke putra-putrinya, Pak? Mungkin siapa ya? Ini alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Pak, untuk generasi penerus pesan dan kesan tentang budaya menulis ini bagaimana? Ayah saya itu orang yang tidak berpendidikan tinggi, dia hanya total menjadi orang yang hidup beragama dengan sebenar-benarnya. Yang paling melekat dan mengemuka pada beliau itu saya melihat pandai memanfaatkan waktu. Jadi beliau itu setelah sholat malam gitu kan, atau kalau malam itu witir setelah subuh itu ngetik 10 menit 40 menit selesai, mengerjakan yang lain dan lain-lain. Dan setiap tubuh pasti mengetik. Kemudian juga di sore hari itu membaca ya sebelum asar dan lain sebagainya. Dan saya lihat setiap pekerjaan itu selesai ya, dengan segala kekurangannya, tapi yang jelas selesai. Saya melihatnya dengan segala kesibukan beliau di samping tabligh gitu ya,
Tapi pulang sama juga ya nengok mesin ketik gitu ya. Ketik manual. sekian paragraf gitu kan. Jadi bangun setelah subuh gitu kan ketik lagi. Sebelum sholat subuh mungkin, setelah ini ngetik lagi. Yang saya rasakan begitu karena suaranya kan bunyi ya, mesin ketik itu. Ini saat saya kecil masih SD. Baik, terima kasih.